إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وترزقنا بها الإخلاص واليقين فتجعلنا بها من الأبرار والصديقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من مقاليد الخير كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diberikan kemudahan untuk bisa melakukan perbuatan taat, perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari ibadah salat sunnah qabliyah, salat zuhur berjamaah, salat ba'diyah, dan sekarang duduk bersama membaca kitab Nasaih Diniyah, kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat keimanan, nasihat-nasihat yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam agama Islam, yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita akan meneruskan dari apa yang ada di dalam kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal iman, telah mencicipi, telah merasakan daripada manisnya iman. Siapa orang yang dikatakan oleh Nabi bisa merasakan manisnya iman? Man radiya billahi rabban, orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dinan, dan dia ridho Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya, dan ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Jadi Nabi katakan orang yang bisa merasakan manisnya iman, pertama dia ridho Allah sebagai Tuhannya, dia ridho Islam sebagai agamanya, dan dia ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Bahkan juga di sini disebutkan ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang kehebatan daripada kalimat tersebut, yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap hari, baik di pagi dan di sore hari. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi, siapa orang yang membaca di saat waktu pagi dan di waktu sore, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Kalimatnya adalah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Jadi orang yang membaca kalimat ini 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka kata Nabi Muhammad, satu kewajiban bagi Allah, yaitu satu hak yang Allah Subhanahu wa taala harus penuhi kepada hamba tersebut adalah ayyurdiyahu, memberikan keridhaannya kepada hamba tersebut.
memberikan keridhaannya kepada hamba tersebut. Namun tidak cukup dengan hanya sekedar membaca, tapi harus dibantu dengan menerapkan daripada makna kalimat itu di dalam kehidupan seorang hamba. Dengan itu dia bisa mendapatkan keridhaan dari Allah. Apa makna raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya? Di sini beliau jelaskan, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, annahu man radiya billahi rabban, makna daripada dia ridho Allah sebagai Tuhannya adalah lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu. Dia mengharuskan, melazimi untuk selalu ridho, untuk selalu menerima dengan ikhlas terhadap apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan terhadap apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Jadi pertama, makna ridho Allah sebagai Tuhannya adalah selalu ridho, selalu menerima akan aturannya Allah dan selalu menerima akan pilihannya Allah yang Allah pilihkan untuk dirinya. Jadi apa yang Allah atur dalam kehidupan kita, yang Allah berikan pilihan untuk kehidupan kita, ketika kita menerimanya dengan baik, maka itu salah satu makna kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Wa bimurri qada'ihi, dan menerima dengan pahitnya akan ketentuan Allah. Pahitnya akan ketentuan Allah di sini berupa ujian, berupa masalah, berupa bala. Itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh setiap hamba. Namun setiap hamba pasti akan mendapatkan ujian. Nah, ketika mendapatkan ujian tersebut yang sifatnya pahit, yang sifatnya tidak enak, dia terima dengan ikhlas, dia terima dengan senang hati, berarti dia telah meridhoi Allah sebagai Tuhannya. Wa ayyaqna'a bima qasamahu lahu minar rizqi, dan dia merasa cukup menerima dengan senang hati terhadap apa yang Allah bagikan kepadanya berupa rezeki. Qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, menerima dengan senang hati apapun yang telah Allah berikan, baik itu jumlahnya sedikit atau banyak, jumlahnya dia yang membuat dia senang ataupun tidak. Maka selayaknya kalau dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia harus menerima dengan senang hati atas rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyudawi ma'ala ta'atih, kemudian yang berikutnya melanggengkan untuk selalu melakukan perbuatan taat kepada Allah, tidak memutuskan dirinya dari perbuatan taat, dilanggengkan, meneruskan perbuatan taat tersebut. Wa yuhafidha ala faraidihi, dan selalu menjaga atas kewajiban-kewajiban Allah kepadanya. Wa yajtaniba maharimahu, dan selalu menjauhi, menghindari apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Jadi selalu berbuat taat, selalu mengerjakan yang wajib, selalu meninggalkan yang haram, itu makna dia ridha Allah sebagai Tuhannya. Wa yakuna sabiran inda balaih, kemudian yang berikutnya dia selalu sabar ketika mendapatkan bala dari Allah. Syakiran li na'maih, dan dia selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dapat ujian sabar, dapat nikmat disyukuri. Ini dia adalah orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Sebab tidak terlepas dari dua sifat ini, sabar dan syukur. Tapi kalau para ulama mengatakan sebanyak ujian yang Allah berikan kepada kita, sebesar apapun itu, kita ini masih berada di dalam kategori orang yang lebih banyak bersyukur daripada bersabar. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini terdapat banyak nikmat.
Salah satunya di dalam apa yang ada di tubuh kita ini yang sifatnya menggerakkan dan mendiamkan gerakan ini, itu terdapat dua urat, satu urat untuk menggerakkan, satu urat untuk mendiamkan. Jikalau kita bayangkan Allah hanya mengaktifkan yang satu, yang satunya tidak diaktifkan, maka tidak akan berfungsi tubuh ini. Berarti dari situ kita ini lebih banyak mendapatkan nikmat daripada ujian. Sehingganya belum seperti ujian yang Allah berikan sama nabi-nabi terdahulu. Namun walaupun tidak besar, ujian yang Allah berikan kepada kita selayaknya untuk selalu kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan penuh keikhlasan, dan di saat mendapatkan nikmat kita hadapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pertama dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur yang kedua dengan perbuatan, digunakan itu nikmat untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Muhibban liliqa'ih, dan senang untuk berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya selalu senang ketika ingin berjumpa dengan Allah. Seperti sholat. Sholat ini kan kita sedang berjumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah. Maka orang yang senang dengan sholat, berarti orang tersebut telah ridho Allah sebagai Tuhannya. Begitupun juga senang berjumpa dengan Allah adalah senang dengan adanya kematian. Karena kematian itu adalah tempat kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, dan orang yang tidak senang berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun juga tidak senang untuk berjumpa dengannya. Sehingga orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, kapanpun waktu yang dia di situ bertemu dengan Allah, maka dia harus punya rasa senang. Sambut sholat dengan penuh semangat, sambut sholat dengan penuh kesenangan, karena di situ dia berjumpa dengan Allah. Sehingga di situ juga masalah kematian tidak boleh ditakuti yang namanya kematian, tapi yang kita takutkan bagaimana keadaan kita di saat meninggal, apakah husnul khatimah ataupun tidak. Radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilah. Dia ridho kepada Allah kalau Allah sebagai orang yang mengurusi kehidupan dia. Kalau dia ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur kehidupan dia, zat yang menanggung kehidupan dia. Jadi apapun yang Allah berikan dia ridho. Ini sudah ketentuan Allah. Cuman ketika tentuan tersebut perkara yang buruk, maka cara meridhoinya adalah dengan dia gunakan akalnya untuk merubah nasibnya jadi lebih baik. Tapi kalau yang ditentukan oleh Allah adalah sesuatu yang baik, makna ridhonya adalah dia tahu kalau ini nikmat dari Allah sehingga tidak ujub, dan dia tahu akibatnya adalah pahala sehingga dia semangat untuk selalu melakukan kebaikan hal tersebut. Mukhlisan lahu fi ibadatih, dan ikhlas semata-mata karena Allah di dalam berbuat ibadah, tidak mengharapkan apapun selain ridho Allah. Mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi, dan selalu menyandarkan kehidupannya kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama orang lain. Baik disaksikan oleh orang ataupun tidak, dia selalu menyandarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan kalimat semuanya adalah ketentuan Allah. Makanya saya ingat ada satu kisah saya dapatkan daripada salah satu guru saya menceritakan seperti ini. Ada seorang murid yang dia sudah menyelesaikan satu pelajaran dengan gurunya. Ketika sudah selesai sampai tamat, ini murid ingin mengembangkan ilmunya dengan mengajarkan kepada orang lain. Tapi dia mau mengajarnya bukan di tempat tinggal dia. Sebab di tempat tinggal dia itu sudah banyak orang-orang yang bisa mengajar. Dia ingin berangkat ke satu daerah sebab dia lihat di daerah itu tidak ada banyak orang yang bisa mengajar.
Akhirnya dia izin sama ayahnya, "Wahai ayah, saya mau pergi ke daerah ini untuk mengajar, mengembangkan ilmu saya, sebab di sana tidak ada orang yang banyak mengajar." Maka kata ayahnya, "Saya tidak bisa mengizinkan kecuali gurunya kamu mengizinkan. Kalau gurunya kamu mengizinkan, ayah ikut mengizinkan." Maka pergi ini murid menemui gurunya. Sampai di depan gurunya, dia berkata, "Wahai guru, saya mau izin untuk mengajar di tempat ini sebab di sana saya lihat tidak banyak orang yang mengajar." Nah, sebelum ini murid bertemu dengan gurunya, ayahnya itu sempat berpesan, "Pasti gurumu akan bertanya. Kalau gurumu bertanya siapa yang menjamin kehidupan kamu di sana, maka kau jawab kepada gurumu, di sana ada teman ayah. Di sana ada teman ayah, nanti ayah hubungi dan ayah akan suruh dia untuk menjamin kehidupan kamu." Jadi sudah tahu benar, ternyata sampai di sana setelah dia izin, gurunya ngomong, "Siapa yang menjamin kehidupan kamu di sana?" Sebab sudah dikasih tahu oleh ayahnya, dia ngomong, "Ada teman ayah wahai guru." Teman ayah itu yang akan menjamin. Ketika gurunya mendengar jawaban itu murid seperti itu, maka gurunya mengatakan, "Saat ini belum saya izinkan." Maka pulang dia bingung. Sampai ke rumah bertemu dengan ayahnya, dia ceritakan, "Ayah, belum dapat izin." "Memang kamu jawab apa?" "Ya saya jawab seperti yang ayah ajarkan, tapi guru belum mengizinkan." Maka kata ayahnya, "Mungkin kau datang tidak tepat waktu. Mungkin gurumu capek atau gurumu lelah sehingga tidak tepat untuk gurumu mengizinkan izin. Coba datang lagi di saat waktu yang tepat." Kedua kalinya dia datang di saat gurunya sedang tepat waktunya, sedang santai, tidak terlalu capek. Dia datang lagi, "Wahai guru, saya izin untuk pergi mengajar di daerah ini." Di datang yang kedua, gurunya bertanya lagi, "Siapa yang menjamin kehidupan kamu di sana?" Maka murid ini menjawab, "Ada teman ayah saya wahai guru." Tetap gurunya mengatakan, "Tidak, saya belum izinkan kamu." Sehingga pulang lagi bingung, dua kali ini. Ini waktu yang sudah tepat tapi guru belum mengizinkan. Akhirnya dia bertanya lagi, "Kenapa wahai ayah?" Maka kata ayahnya, "Coba kau temui salah satu temanmu yang lebih mengerti karakter gurumu. Apa yang diinginkan oleh gurumu ketika gurumu bertanya seperti itu." Dia temui temannya. "Saya ini bertanya sama guru, bolehkah saya keluar untuk mengajar di daerah ini? Tapi guru bertanya siapa yang menjamin. Saya jawab ada teman ayah saya. Apakah ini salah?" Maka kata temannya yang mengerti karakter gurunya, "Ya jelas salah. Sebab gurumu bukan itu yang diinginkan oleh jawaban kamu." Apa yang diinginkan oleh guru? Guru menginginkan ketika dia bertanya siapa yang menjamin kehidupan kamu adalah Allah. Sebab Allah lah yang mengatur kehidupan hamba. Baik ada orang ataupun tidak. Di sana kau dikenal orang ataupun tidak, Allah yang mengatur kehidupan kamu. Di situ dia merasa, oh benar. Makanya guru tidak mengizinkan. Tapi kata temannya, jangan kau langsung datang besok untuk mengatakan ini jawaban. Tapi harus kau mantapkan dulu jawaban itu di dalam hatimu, agar ketika kau menjawab memang benar kau telah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mantapkan hatinya, diisi kalau yang mengatur kehidupan saya, yang menjamin kehidupan saya adalah Allah. Ketika sudah mantap, dia datang lagi kepada gurunya. Wahai guru, saya izin. Sehingga gurunya bertanya siapa yang menjamin. Maka di situ dia menjawab, Allah yang menjamin kehidupan saya. Akhirnya gurunya mengatakan, sekarang baru saya izinkan. Pulang dia ke rumah. Sampai di rumah dia sampaikan sama ayah, ayah saya sudah dapat izin. Ya sudah, ayah izinkan juga. Berangkat sampai ke daerah tersebut, dia masuk ke masjid yang terbesar di daerah itu. Ketika dia mau masuk masjid untuk sholat asar, dia dapatkan di masjid itu penuh dengan jemaah, penuh dengan kaum muslimin. Sehingga dia bingung, ada apa ini? Selesai sholat asar, dia tiba-tiba melihat ada satu jenazah yang dibawa masuk ke dalam masjid. Dan orang ramai. Ternyata orang yang ramai datang ke masjid tadi ingin menyolati jenazah yang dimasukkan ke dalam masjid. Dia pun ikut mensolati jenazah tadi. Selesai sholat,
ada perselisihan antara jemaah di masjid tadi. Sebab imamnya ketika sholat jenazah tadi mengucapkan takbir sebanyak 5 kali. Sehingga ada yang berpendapat, oh tidak sah sholat jenazah kita. Ada yang berpendapat tidak masalah. Sempat ribut untuk mempermasalahkan masalah sholat jenazah tadi. Tiba-tiba dia yang sudah belajar berkata sama salah satu orang yang disepuhkan di daerah tadi, bolehkah saya maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sedang mereka permasalahkan supaya clear, supaya tidak ada lagi yang mereka perdebatkan. Sehingga diizinkan, dia berdiri, dia menyampaikan dengan hukumnya, dengan dasar ilmunya, dengan dalilnya, sehingga membuat jemaah tadi kagum dengan keilmuan orang tersebut dan mereka semua menerima dengan ikhlas dan tidak ada lagi permasalahan. Selesai itu dia bertanya, ini yang meninggal siapa? Kok rame yang nganter? Maka dijelaskan oleh salah satu orang di situ, yang meninggal Fulan bin Fulan, seorang tokoh agama di daerah ini. Ketika mendengar nama orang yang meninggal tadi, dia teringat sama ayahnya. Ini kan teman ayah yang saya izin, saat ayah saya akan titipkan kamu di teman ayah saya, namanya Fulan bin Fulan ini. Dan ternyata benar ketika saya izin sama guru, belum dikasih izin sama guru. Kenapa? Kalau saya ketika berangkat ke sini, teman ayah saya yang menjamin, ternyata dia meninggal, maka siapa yang menjamin saya? Tapi saya guru saya mendidik, Allah yang menjamin kehidupan saya, maka saya tidak khawatir. Dengan sebab apa? Allah yang menjamin. Akhirnya Allah gerakkan hati jemaah tadi karena kagum melihat ilmu dia. Dia katakan, kamu datang dari mana? Saya datang dari daerah ini. Apakah sudah punya tempat tinggal? Belum. Kami siapkan tempat tinggal kamu. Kami siapkan bekal kamu. Yang penting kamu di sini mendidik kami supaya kami kenal dengan Allah. Inilah bagaimana kalau orang yang menjamin kehidupannya kepada Allah, maka dia tidak akan bingung dalam keadaan apapun, sebab Allah yang punya segalanya. La yabza'u fil muhimmat illa ilaih, yang dia tidak akan mengkhawatirkan dalam hal apapun kecuali dia akan melibatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Wala yu'awwal fi qada'il hajat, dan dia tidak akan mengharapkan untuk dipenuhkan hajatnya illa alaih, kecuali harapan yang besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kata beliau makna daripada orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Kemudian ma'asyiral hadirin, wa man radiya bil islami dinan, dan yang kedua makna orang ridha Islam sebagai agamanya apa? A'dhama hurumatihi wa sya'airahu, dia selalu mengagungkan syiar-syiar agama Islam, mengagungkan Ka'bah, mengagungkan masjid, mengagungkan Masjid Nabawi, mengagungkan Al-Quran. Semua yang di situ diagungkan oleh agama, yang dihormati oleh agama, dia agungkan, dia hormati, maka dia ridho Islam sebagai agamanya. Maka kalau orang melecehkan Al-Quran, sedangkan dia orang Islam tapi melecehkan Al-Quran, berarti dia tidak ridho Islam sebagai agamanya. Yang melecehkan masjid padahal dia orang Islam, berarti dia tidak ridho Islam sebagai agamanya. Karena makna orang ridho Islam sebagai agamanya, agungkan apa yang diagungkan oleh agama, muliakan apa yang dimuliakan oleh agama. Walam yazal mujtahidan fima yu'aqiduhu, dan dia selalu bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang mengkuatkan agamanya, memantapkan agamanya, dan mengistiqomahkan di dalam agamanya sampai dia meninggal. Dari apa? Menambah pengetahuan tentang agama, melakukan amalan-amalan yang bisa menguatkan dalam agamanya. Ini selalu dia lakukan bagi orang yang ridho Islam sebagai agamanya. Wa yakunu bihi mughtabitan, dan dia selalu mencari keuntungan dengan agamanya agar wafat membawa agama Islam. Wa min salbihi khaifan, dan selalu takut Allah cabut agama Islam dari dirinya, sebab itu yang akan menyusahkan dia di hari kiamat. Wali ahlihi muhtariman, dan selalu menghormati orang yang beragama Islam. Siapapun mereka, selama dia umat Islam, kita muliakan, kita hormati. Kenapa? Karena agamanya. Makanya saudara sesama agama itu lebih besar, lebih umum daripada saudara satu keluarga atau satu kerabat.
Kenapa? Kita ini adalah orang yang beriman. Makanya misinya Nabi ketika hijrah ke Madinah, setelah membangun masjid, Nabi mempersaudarakan sesama umat Islam. Antara sahabat muhajir dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, sehingga yang mereka bawa satu agama, yaitu la ilaha illallah. Waliman kafara bihi mubghidhan wa mu'adiyan, dan bagi orang yang menentang umat Islam, yang memusuhi umat Islam, yang menyakiti umat Islam, dia marah dan dia siap melawan orang yang menyakiti umat Islam, orang yang melecehkan agama Islam. Dan itulah makna ridho Islam sebagai agama. Jadi bahasanya kalau orang tua dihina oleh orang lain, kita marah. Kenapa? Karena kita cinta orang tua kita. Kalau istri kita dihina oleh orang, kita marah, wajar karena kita cinta sama istri kita. Nah, kalau ada orang mengaku Islam, dia cinta sebagai agamanya, ketika agamanya dilecehkan dia tidak marah, ketika umat Islam disakiti dia tidak marah, berarti pertanyaannya apakah cintanya itu sudah benar atau tidak kepada agamanya. Wa man radiya bi Muhammadin nabiyya, dan makna orang ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya, sebagai rasulnya adalah kana muqtadiyan, selalu mengikuti Nabi Muhammad. Wa bihadihi muhtadiyan, dengan petunjuk Nabi selalu dia jadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Wa li syar'ihi muttabi'an, dan ajaran Nabi selalu dia ikuti. Wa bi sunnatihi mutamassikan, dan sunnah Nabi selalu dia pegang. Wa li haqqihi mu'azziman, dan terhadap haknya Nabi Muhammad selalu dia agungkan, selalu dia muliakan. Wa minas salati alaih mukthiran, dan perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi. Wa alaihim mutaraddiyan, dan kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi dia ridho dan dia sayang. Wa ala ummatihi musyfiqan lahum wa nasihan, dan terhadap semua umat Nabi Muhammad dia peduli dan mempunyai rasa kasih sayang. Ini makna-makna orang yang ridho Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Ajaran yang diikuti ajaran Nabi, sunnah yang dia pegang sunnahnya Nabi, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari semua orang yang menjadi umat Nabi, yang paling hebat memuliakan Nabi adalah sahabat. Sahabat sangat hebat memuliakan Nabi, dan kita pun yang memuliakan Nabi Muhammad maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita telah meridhoi Nabi Muhammad sebagai rasulnya kita. Ini makna kata beliau tentang orang yang ridho Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Fayam bagilaka, maka selayaknya bagi kita ayyuhal mu'min, wahai orang mukmin, antu taliba nafsak, untuk menuntut terhadap diri kita, bitahqiqi hadhil ma'ani, dengan mengkuatkan makna-makna ini. Makna tadi, makna Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai rasulnya, Islam sebagai agamanya, dikuatkan makna-makna ini di dalam diri kita. Wa kallif nafsak al-ittisafa biha, dan paksakan diri kita untuk mempunyai sifat terhadap makna tadi. Paksakan. Agar apa? Agar benar-benar kita ini ridho Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai rasul, Islam sebagai agama. Wala tagna minha bi mujarradil qaul, jangan cukup hanya sekedar ucapan tapi tidak dimaksudkan dalam kehidupan. Fa innahu qalilul jadwa, sebab kalau hanya sekedar ucapan aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai rasulku, hanya sekedar ucapan tapi tidak dikuatkan makna dalam kehidupannya, itu sedikit manfaatnya. Walaupun ada manfaatnya zikir, tapi sedikit untuk kehidupannya. Termasuk juga semua zikir, karena zikir itu bisa memberikan manfaat yang banyak kalau kita hadirkan makna zikir itu di dalam hati. Maka ketika seseorang membaca subhanallah, maka penuhi hatinya untuk mensucikan Allah, penuhi hatinya untuk mengagungkan
Allah. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, penuhi hatinya dengan rasa bersyukur kepada Allah, penuhi hatinya untuk memuji Allah. Ketika dia membaca kalimat Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli, maka penuhi hatinya daripada berharap kepada Allah kalau Allah akan mengampuni dosa dia. Dan penuhi di hatinya ada rasa takut kalau Allah tidak mengampuni dosanya. Supaya apa? Apa yang diucapkan itu sama seperti apa yang ada di dalam hatinya. Dan itulah makna berkhusyuk di dalam zikir kepada Allah, meresapi akan makna-makna daripada kalimat zikir tersebut, supaya kita sama apa yang diucapkan dan apa yang di dalam hati, dan itu yang akan cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak melihat apa yang kita ucapkan terlalu banyak, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita di saat kita beribadah, di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau katakan, perhatikanlah arahkanlah perhatian kita kepada urusan hati. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, innallaha la yanzuru, Allah tidak melihat kepada suar bentuk tubuh kita, wa amal zahir kita, wa innama yanzuru, hanya saja Allah melihat dengan jumlah yang banyak, ila qulubikum, hatinya kita, wa niyatikum, dan niatnya kita. Sehingga fahaqqiq, maka sesuaikan ucapan kita dengan amal. Apa yang diucapkan terapkan dalam amalnya. Wa amalika biniyatik, dan sesuaikan amal kita dengan niatnya ikhlas. Wa niyatika wa ikhlasaka bitasfiyati dhamirik, dan sesuaikan ikhlasnya kamu, niatnya kamu dengan mensucikan hati kamu, membersihkan hati kamu. Sebab hati adalah sumber penglihatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, dari ucapan dikuatkan dengan perbuatan, dari perbuatan dikuatkan dengan niat, dari niat dikuatkan dengan hati yang bersih. Maka apa yang dia lakukan ini bisa menjadikan dia orang yang selamat dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, yang Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebab di hari kiamat tidak bermanfaat anak, keluarga yang bermanfaat di hari kiamat orang yang menghadap Allah membawa hati yang bersih, membawa hati yang selamat. Dan hati itu sumber daripada kebaikan di dalam anggota tubuh. Kalau hatinya baik, maka tubuh yang lain akan jadi baik. Dan hati pun juga paling cepat berubah. Makanya Nabi Muhammad selalu banyak membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena hati paling cepat berubah. Sampai Nabi itu mengibaratkan perubahan hati ini seperti air yang mendidih, air yang ngelodok di dalam panci, cepatnya perubahannya. Itulah hati, cepat sekali berubah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi ngomong, hati manusia ini di antara dua jarinya Allah. Maknanya jarak antara perubahan hati ini sangat dekat. Kalau Allah menginginkan dimantapkan hatinya dalam iman, kalau Allah menginginkan dihilangkan hatinya dari keimanan. Dan kita yang mengatur hati kita ini selain menjaga, membersihkan, juga minta sama Allah agar dimantapkan hatinya dalam keimanan dan menjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak hatinya dari keimanan. Makanya banyak-banyak membaca apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebab itu Allah mensifatkan orang yang sudah ingin dimantapkan hatinya. Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan dihilangkan dari hati kami keimanan, ba'da id hadaitana, setelah kau berikan iman sama kami. Jadi jangan dihilangkan. Maka banyak-banyak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi supaya hati jadi baik,
apa yang kita ucapkan dari zikir kita sesuaikan dalam kehidupan, dalam perbuatan. Dan apa yang kita lakukan kita sesuaikan dengan niat. Dan apa yang kita niatkan kita sesuaikan dengan kebersihan hati. Maka sebab ini yang bisa menyampaikan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, masalah hati ini adalah hati pusat anggota tubuh, dan hati seseorang, iman seseorang akan menjadi kuat sebagaimana Nabi katakan dalam hadis yang lain, la yastagimu imanu 'abdin hatta yastagima qalbuh. Tidak akan istiqomah imannya seseorang sampai hatinya istiqomah di dalam ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk keimanan kita jadi istiqomah itu tergantung di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang Luqman Hakim. Kita tahu kan namanya dalam Al-Qur'an. Luqman ini pernah ditanya oleh orang lain. Itu orang membawa 1 ekor kambing. Dia bertanya, dari kambing ini bagian tubuh mana yang paling kau sukai? Maka Luqmanul Hakim menjawab 2, hatinya dan lidahnya. Sudah pulang orang tersebut. Datang lagi satu orang dari membawa seekor kambing. Dari bagian tubuh kambing ini yang mana paling kau tidak sukai? Maka Luqmanul Hakim menjawab 2, hati dan lidah. Sehingga murid-muridnya bingung. Ada orang bertanya yang paling dia sukai hati dan lidah. Ini tidak disukai hati dan lidah. Ditanya, wahai guru, wahai Luqman, kenapa kau katakan hati dan lidah yang paling kau sukai dan tidak? Maka kata Sayyidina Luqmanul Hakim, hati dan lidahlah penentu kebaikan seseorang atau tidak. Kalau lidahnya berucap dengan yang baik, maka hatinya akan baik. Kalau lidahnya berucap yang tidak baik, maka hatinya tidak baik. Kalau hatinya sudah baik, maka yang lain akan jadi baik. Kalau hatinya sudah tidak baik, maka yang lain jadi tidak baik. Jadi penentu kebaikan dalam tubuh seseorang itu pertama dari mulut, yang kedua dari hati. Kalau sudah banyak keluar dari mulut di kalimat yang baik, maka itu membantu punya hati yang baik. Tapi kalau sudah banyak keluar dari mulut kalimat yang tidak baik, maka itu membantu hatinya tidak baik. Maka dalam hadis Nabi ngomong, muslim itu adalah yang telah menyelamatkan terhadap muslim yang lain dari mulutnya, tidak menyakiti, tidak mengganggu dan segala macam. Maka lidah dan hati itu memberikan pengaruh apakah baik atau tidak seseorang kepada Allah dan seseorang kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini yang bisa menjadikan satu pelajaran berharga buat kita, agar kita selalu benar-benar menerapkan dalam kehidupan kita makna Allah ridha sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad dan sebagai Rasul, dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dan Allah penuhi hati kita dengan hal-hal yang baik, termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang tanya, silakan. Nah. Waalaikumsalam. Kita sebagai umat Islam itu kan dari lahir, membakti dengan jamin